Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah penciptaan bumi yang kita tempati ini? Pertanyaan ini telah lama menjadi bahan perbincangan dan penelitian. Para ilmuwan dan ahli agama Islam memiliki jawabannya yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 menjelaskan bahwa langit dan bumi pada awalnya adalah satu kesatuan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan keduanya, dan apa peran air dalam penciptaan kehidupan di bumi. Mari kita telusuri lebih dalam pembahasan kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk bantu support channel Umat Muslim dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Aku membutuhkanmu. Surat Al-Anbiya ayat 30 mengandung peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluk ciptaannya. Pada ayat ini ditujukan pada mereka yang berasal dari golongan kaum musyrikin dan kafir di Makkah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengajukan pertanyaan pada mereka yang mengingkari ketuhanannya. Beberapa di antaranya, Allah menunjuk penciptaan langit dan bumi, hingga penciptaannya yang berlapis-lapis pula. Berikut dengan langit, yang dapat menurunkan hujan, hingga membuat tanah di bumi menjadi subur. Adapun bacaan lengkapnya dapat disimak pada ulasan berikut Surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidakkah mereka beriman? Lebih lanjut, Ibnu Katsir juga mengutip pendapat dari Atiyah Al-Aufi yang mengatakan, langit pada mulanya merupakan sesuatu yang terpadu dan tidak dapat menurunkan hujan. Bumi juga merupakan sesuatu yang terpadu dan tidak dapat ditinggali makhluk hidup hingga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit dan bumi yang tadinya merupakan suatu kepaduan mulai dipisahkan dan berdiri masing-masing. Kejadian itulah yang kemudian disebut dalam Surat Al-Anbiya ayat 30 merupakan pemisahan kisah awal mula penciptaan bumi. Alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjuta-juta tahun yang lalu. Allah pun juga menciptakan bintang-bintang, planet-planet, dan juga langit. Kemudian, Dia juga menciptakan para malaikat dari cahaya, menciptakan jin dari api, dan menciptakan bumi tempat kita hidup saat ini. Bumi yang kita tempati saat ini dulu tak sama seperti yang sekarang. Kala itu, bumi masih dipenuhi oleh air bergelombang keras, angin-angin berhembus dengan kencang, gunung berapi berkobar membara. Bumi juga dihantam oleh meteor-meteor yang berjatuhan. Menimpanya sama sekali tak ada kehidupan di bumi, entah itu di darat maupun di laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bentuk bumi ini dari dataran tinggi, daratan garam, dan tanah subur. Kemudian, oleh Allah, bumi pun dicampur dengan air. Dari perpaduan tersebutlah terciptanya tanah liat dengan molekul-molekul padat. Saat itu juga kondisi bumi belumlah stabil. Hal itu disebabkan adanya gunung berapi, gempa bumi, angin kencang, dan gelombang besar. Sedangkan es belum sepenuhnya mencair. Lambat laun, mulailah ada kehidupan di bumi. Saat itu ikan-ikan kecil hidup dan berenang di laut, di daratan. Tumbuh-tumbuhan sederhana mulai muncul di permukaan, dan hewan-hewan mulai hidup dan berkembang di muka bumi. Ada berbagai hewan, amfibi dan melata yang hidup. Bahkan, dinosaurus pun muncul dalam berbagai bentuk. Namun, es mulai menutupi bumi, yang menyebabkan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan mati berangsur-angsur. Es yang menutupi bumi mulai mencair. Kehidupan hewan dan tumbuhan yang punah pun berganti jenis baru dan tumbuh berkembang di muka bumi. Selama perjalanan masa tersebut, gelombang lautan dan angin kencang mereda. Perlahan pula banyak gunung berapi yang mulai padam, tak menyemburkan batu-batuan panas dari perutnya. Maka hutan-hutan mulai berkembang dengan lebatnya. Hutan-hutan juga mulai memunculkan kehidupan, berbagai jenis satwa. Hujan pun juga mulai turun dan memberikan kehidupan di gurun. Gurun bumi berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Pergerakan bumi ini menciptakan 4 musim yang berbeda-beda
ada musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim dingin. Musim gugur ada setelah musim panas, sedangkan musim dingin akan tiba setelah musim gugur. Ketika musim dingin telah berlalu, maka akan terjadi musim semi. Perputaran bumi mengelilingi matahari juga menyebabkan terjadinya peristiwa siang dan malam. Kehidupan di muka bumi mulai berwarna dengan sangat indah. Laut-laut mengeluarkan warna biru yang menawan mata. Hutan-hutan yang tumbuh dan berkembang memancarkan warna kehijauan. Gurun-gurun pun juga memancarkan warna coklat, dominasi. Warna putih terpancar indah juga melalui es yang membeku. Bahkan, sinar matahari pun memancarkan warna kala ia terbit. Hewan-hewan mulai berlari, hidup dengan bebasnya di muka bumi ini. Burung-burung terbang bebas menjelajahi langit yang luas. Hewan-hewan lain pun juga mulai menampakkan kehidupan dan keindahan yang mewarnai bumi. Rusa-rusa berlarian, kambing-kambing liar pun juga berlarian. Sementara hewan-hewan buas pun meraung-raung. Mereka mencari makan kala matahari memancarkan sinarnya. Saat bulan menggantikan tugas matahari, mereka istirahat. Meskipun begitu, manusia kala itu belum ada di bumi. Manusia sendiri diciptakan Allah dari tanah liat. Lalu Allah menciptakan bentuk manusia. Bentuk-bentuk tersebut memiliki satu kepala, sepasang mata, satu lidah, sepasang bibir, satu hidung, sepasang telinga, satu jantung, dua buah tangan, satu dada dan sepasang kaki. Air dari tanah liat tersebut pun menguap. Bentuk manusia yang sudah tercipta pun berubah menjadi keras. Sekeras batu, bentuk manusia yang keras pun tertidur dalam waktu yang sangat lama. Tak ada satupun yang mengetahui seberapa lama bentuk manusia tersebut tertidur. Hanya Allah semata yang mengetahui seberapa lama manusia tertidur. Berapa lama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi? Kita simak sumbernya dari Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan proses penciptaan langit dan bumi dengan jelas dan rinci, yang kemudian dibuktikan kebenarannya dengan ilmu pengetahuan modern, Al-Quran juga sunnah, satu-satunya sumber otentik yang bisa dipercaya. Adapun teori-teori yang dicetuskan oleh ilmuwan barat, maka semuanya dikembalikan kepada Al-Quran. Jika sesuai, maka diambil. Namun jika berbeda, maka Al-Quran, meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai 6 hari masa penciptaan langit dan bumi, mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 6 hari adalah ukuran hari-hari biasa. Adapun pendapat yang lain menyatakan bahwa 6 hari di situ berbeda dengan hitungan hari-hari biasa, melainkan setiap harinya seperti 1000 tahun, hari-hari biasa. Penciptaan bumi didahulukan sebelum penciptaan langit, sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah, yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu. Kemudian Dia naik ke atas dan menjadikan 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah 29. Karena ibarat sebuah bangunan, pondasi atau asas dibuat terlebih dahulu sebelum atap, maka bumi adalah asas atau pondasi dan langit adalah atapnya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya Allah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap. Al-Quran Surah Ghafir 64. Langit diciptakan dengan 7 lapisan, begitu juga dengan bumi. Meskipun kata bumi selalu disebutkan dalam bentuk tunggal dalam Al-Quran, tidak sebagaimana langit yang seringkali disebutkan dalam lafaz jamak. Namun ada sebuah ayat yang menunjukkan bahwa bumi pun 7 lapis sebagaimana langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 12, dan dikuatkan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berbuat kezaliman, menyerobot tanah orang lain, meski hanya sejengkal tanah, maka Allah akan menimbunnya dengan 7 lapis bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan antara langit dan bumi, sehingga angin pun bertiup, hujan pun turun. Tumbuhlah berbagai macam tumbuhan, gunung-gunung ditancapkan di tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadikan makhluk ciptaan berpasang-pasangan, diciptakan kehidupan dari air, diciptakannya matahari sebagai penerang, dan bintang-bintang serta rembulan sebagai hiasan. Semua itu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Begitu juga antara satu lapisan langit dengan lapisan selanjutnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi?" Kami berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Kemudian beliau bersabda, "Jarak keduanya adalah perjalanan 500 tahun, dan antara satu langit dengan langit selanjutnya perjalanan 500 tahun, dan tebal setiap langit adalah perjalanan 500 tahun, dan di antara langit ketujuh dengan arsy ada laut yang jarak antara dasar dan atasnya adalah seperti jarak antara langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas itu semua, tidak tersembunyi baginya amalan manusia." Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai menciptakan langit dan bumi di hari Jumat dan beristirahat di hari Sabtu. Orang Yahudi mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan Allah selesai menciptakan langit dan bumi di hari Jumat dan beristirahat di hari Sabtu. Mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kelelahan setelah menciptakan langit dan bumi, sehingga memerlukan istirahat. Maha suci Allah atas apa yang mereka tuduhkan. Allah pun membantah ucapan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan." Al-Quran Surah Kahf ayat 38. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah berkehendak, bisa saja langit dan bumi diciptakan dengan sekejap. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya keadaannya, apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, "Jadilah, maka terjadilah ia." Al-Quran Surah Yasin 82. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Hakim, Maha Bijaksana. Semua ketentuan Allah mengandung hikmah. Dengan proses penciptaan langit dan bumi, Allah ingin menunjukkan kepada makhluknya akan keagungannya dan mengajarkan bahwa segala sesuatu membutuhkan proses. Dengan ini manusia belajar bersabar. Penciptaan lautan dan sungai-sungai di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi adalah diciptakannya lautan dan sungai-sungai dengan lautan seseorangnya. Bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Al-Quran Surah Ash-Shura ayat 32 hingga 33. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur. Al-Quran Surah Luqman ayat 31. Dan Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 14. Lautan dan sungai-sungai adalah dua ciptaan yang menjadikan bumi semakin indah. Tidak heran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan surga selalu dikaitkan dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, karena memang tanpa sungai kehidupan akan terasa gersang. Dengan sungai dan lautan pula, udara menjadi bersih, tidak tercemari oleh bangkai hewan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang bangkai ikan laut, beliau bersabda, "Dia air laut, itu suci, airnya dan halal bangkai hewannya." Demikianlah pembahasan kita kali ini. Dan jika sahabat surga Firdaus ada pendapat lain tentang kisah ini, sangat dipersilahkan untuk menuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk bantu support channel umat muslim dengan like, subscribe, dan share video ini agar semakin berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.